Pemirsa, satu tower tambahan di Wisma Atlet Pademangan dipersiapkan sebagai tempat isolasi pasien tanpa gejala. Tower 8 Wisma Atlet Pademangan tersebut memiliki kapasitas 1.800 pasien, ditujukan untuk pasien COVID-19 tanpa gejala serta gejala ringan. Selain itu, tower tersebut akan menjadi tempat isolasi anggota TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan TKI yang baru saja kembali ke tanah air. Nantinya Wisma Atlet Pademangan baru akan digunakan jika terdapat lonjakan pasien di Wisma Atlet Kemayoran. Rencananya tower tersebut mulai beroperasi pekan depan. Penyemprotan cairan disinfektan terus dilakukan di jalan-jalan protokol di DKI Jakarta untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di ibu kota yang terus meningkat. Satbrimo Polda Metro Jaya juga membagi-bagikan masker kain kepada masyarakat, terutama pengguna KRL. Berikut laporan reporter Maria Asegaf dan juru kamera Dani Martin. Mengingat tingginya angka terkonfirmasi positif di DKI Jakarta per harinya, kita lihat paling tidak stabil di angka 800 hingga 1.000 kasus per harinya di wilayah DKI Jakarta. Sebagai salah satu bagian dari Satgas COVID-19, Satuan Brimob Polda Metro Jaya kemudian turun langsung untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus corona. Seperti saat ini contohnya saya ikut langsung bersama dengan Brimob Polda Metro Jaya untuk melakukan penyemprotan disinfektan berfokus di jalan-jalan protokol, dan saat ini kami telah sampai di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Nah, rutenya adalah tadi kami berangkat dari Makobrimob Polda Metro Jaya di kawasan Senin, kemudian tadi kami juga sempat melewati Istana Merdeka, kemudian wilayah Harmoni, dan juga kemudian stasiun kota Jakarta, dan saat ini juga telah tiba di Hayam Wuruk. Paling tidak ada setidaknya 4 mobil water cannon berkapasitas 6.000 liter disinfektan dan juga 1 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan berfokus di jalan-jalan protokol. Tidak hanya di jalan protokol saja, tapi Satbrimob Polda Metro Jaya juga melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di wilayah-wilayah pemukiman warga. Tidak hanya itu saja upaya yang dilakukan untuk dapat menekan penyebaran virus corona, juga nantinya akan dibagikan masker kain kepada para pengguna KRL maupun kereta di wilayah stasiun kota. Setelah melakukan penyemprotan cairan disinfektan di jalan-jalan protokol, Satbrimob Polda Metro Jaya juga melakukan sosialisasi larangan penggunaan masker scuba dan buff kepada masyarakat. Pembagian masker dilakukan khususnya kepada para pengguna KRL. Nah, saat ini pemirsa, saya juga ikut langsung turun bersama dengan Brimob Polda Metro Jaya untuk membagikan masker medis ataupun masker kain, karena seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini masker scuba dan juga jenis buff ini dilarang karena dianggap kurang efektif. Nah, saat ini juga sedang melakukan pembagian masker, ya Nan ya? Iya Mbak, ya ini kita bagi masker yang standar kesehatan, karena saat ini masyarakat masih menggunakan masker yang disebut bahan dari scuba. Itu masih ronggannya masih tinggi sehingga pernapasan masih bisa bebas. Sehingga kita ganti yang kesehatan ini walaupun begini tapi dia lebih bagus. Silakan Pak ya. Ini langsung dipakai ya. Langsung dipakai, ini dipakai ya. Mana-mana pakai, ini pakai yang ini. Pakai ini, ulangi. Pakai masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak ya. Walaupun sama teman tetap jaga jarak. Kita sama-sama berusaha untuk semua sehat dari virus corona. Maaf Mas, dengan Mas siapa? Mas Endra Setiawan. Mas Endra sebelumnya sudah tahu belum ada himbauan untuk lebih baik tidak menggunakan masker scuba atau jenis buff? Ya, sudah tahu. Ya. Tapi kenapa Mas masih pakai ini? Karena lebih nyaman atau seperti apa? Lebih nggak sesak ini aja. Kadang bawa juga kalau masuk mall ganti baru kan. Iya. Tapi dengan ada pembagian masker ini seperti apa Mas tanggapan? Ya bagus Pak, biar mencegah virus corona merebak kemana-mana. Jadi setelah ini masih akan menggunakan buff atau seperti apa? Ganti. Iya. Baik, terima kasih banyak Mas. Makasih. Nah, upaya-upaya untuk menekan penyebaran virus corona seperti ini salah satunya dengan penyemprotan disinfektan di sejumlah jalan protokol, kemudian juga pembagian masker yang dinilai efektif. Tidak hanya masker medis, tapi juga masker kain dengan minimal 2 lapis lah untuk dapat menangkal droplet maupun juga menangkal virus, bakteri, dan juga debu. Mari kita sama-sama pemirsa, tidak hanya pemerintah saja yang kemudian berupaya untuk dapat menekan penyebaran virus corona, tapi kita juga paling tidak minimal
melakukan upaya juga dengan cara menggunakan masker yang cukup efektif untuk menangkal droplet dan juga virus serta bakteri guna menekan penyebaran virus corona di Indonesia khususnya di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Maria Asgaf dan Di Martin, TV One mengabarkan.